Berumah tangga 18 tahun dengan sang suami, bidan Imas yang dikenal baik di lingkungannya ternyata tak beruntung. Sang suami yang pengangguran lebih memilih menghabisi Bu Imas karena tak memberikan uang modal lagi. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Cianjur. Seorang wanita berprofesi sebagai bidan bernama Imas. Bidan Imas sering membantu pasien tak mampu, selalu memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, bahkan di lingkungan para tetangga dikenal sebagai ibu yang ramah dan selalu punya budi yang bagus. Etika Ibu Imas tak perlu dipertanyakan lagi, terkenal di kalangan Cianjur. Lahir dari keluarga yang biasa saja namun berkat kerja keras dan Bu Imas penuh tekad hingga akhirnya punya pekerjaan yang bagus, dirinya pun bisa membantu orang tua dan keluarga lainnya tanpa membebani siapapun. Namun tanpa siapapun tahu, di tengah kebahagiaan Bu Imas yang terlihat selalu ceria, dirinya punya masalah keluarga dengan sang suami. Bidan Imas sendiri adalah seorang istri dan ibu dari 2 anak. Bidan Imas yang dekat dengan semua orang nampak tak pernah menceritakan kehidupan pribadinya kepada siapapun, termasuk pada teman-teman sepekerjaan. Bahkan ternyata Bidan Imas dengan sang suami sudah pisah rumah selama beberapa bulan lalu. Meski sudah menikah 18 tahun lalu dengan sang suami Kusnadi Jailani, ternyata Kusnadi cemburuan dan tak bekerja. Membuat Bidan Imas selalu serba salah dan Kusnadi pun ngerap marah-marah kepada Bidan Imas. Kusnadi merasa Bidan Imas terlalu ramah pada orang-orang, bahkan selalu baik pada orang-orang, selalu senyum kepada banyak lelaki, padahal yang datang klinik selalu suami dari istri yang tengah hamil. Bidan Imas bekerja sendirian untuk rumah tangga, untuk anak-anak dan keluarganya, membiayai semua keinginan sang suami yang ternyata memang sudah lama tak bekerja. Merasa tak kuat lagi mendapatkan suami yang cemburuan, kasar, bahkan belakangan sang suami meminta modal jutaan untuk usaha bakso. Bukan tak mau memberikan modal lagi kepada sang suami, namun buktinya memang tak pernah berhasil dan Bidan Imas mengaku kini dirinya sedang tak punya uang lebih. Kusnadi, suami dari Bidan Imas, tak terima masalah keuangan yang tak ada hingga dirinya marah-marah dan kerap cekcok dengan Bidan Imas belakangan ini, hingga keduanya pisah rumah dan hingga bahkan saat mereka pisah rumah pun Kusnadi sempat ke rumah orang tua Bidan Imas membawa senjata tajam dan mengancam keluarga Bidan Imas. Tak mau punya pilihan lain ingin mempertahankan anak-anak, Bidan Imas pun memilih menggugat cerai sang suami Kusnadi. Saat gugatan cerai datang ke rumah, Kusnadi tak terima hingga akhirnya Kusnadi berencana membuat perhitungan dengan Bidan Imas. Keluarga dari Bidan Imas sendiri memang sempat ingin melaporkan Kusnadi kepada pihak yang berwajib terkait membawa senjata tajam ke rumah mertuanya. Namun saat itu Bidan Imas tak mau berurusan dengan pihak kepolisian, mengingat apapun yang terjadi Kusnadi adalah ayah dari kedua anaknya. Namun tampaknya kesempatan yang diberikan Bidan Imas ini membuat Bidan Imas sendiri celaka. Tepatnya di hari itu Bidan Imas praktek di klinik dari jam 5 subuh setelah dirinya sholat subuh. Saat itu bahkan ada pasien dan Bidan Imas pun sudah memeriksa pasien. Namun tak lama menurut salah satu pasien, Bidan Imas mendapatkan tamu tak diundang, bahkan sempat cekcok dengan tamu tersebut. Hingga saat Bidan Imas akan meninggalkan tamu tersebut, sang lelaki mengeluarkan senjata tajam dan menikam Bidan Imas beberapa kali hingga Bidan Imas lemas terjatuh. Mengeluarkan banyak cairan meres membuat Bidan Imas pun nampaknya langsung tak bernyawa. Saat itu semua orang histeris. Lelaki tersebut kabur meski mendapatkan pengejaran dari banyak orang, namun dirinya berhasil lari. Pihak yang berwajib pun langsung ditelepon pihak klinik. Saat itu tak lama pihak yang berwajib datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Bahkan jasad Bidan Imas pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat akan menyelidiki bahkan akan mencari pelaku, kantor polisi dikagetkan dengan seorang laki-laki yang menyerahkan diri. Mengaku menyerahkan diri karena takut dimasa, bahkan ternyata lelaki tersebut adalah suami dari Bidan Imas, yaitu Kusnadi Jailani. Alasannya Kusnadi yang tak ingin diceraikan lebih memilih menghabisi istrinya sendiri daripada harus cerai. Kusnadi diamankan dan siap-siap menjalani masa persidangan, bahkan terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga dari Bidan Imas sendiri merasa sedih bahkan kini kesal dengan pengakuan Kusnadi. Menurut keluarga dari Bidan Imas, Kusnadi lelaki yang kasar, pengangguran, bahkan selalu menganggap remeh apapun, tak pernah menghargai sang istri dan juga kasar kepada kedua anaknya. Bahkan kini kemarahan Kusnadi memuncak pasca dirinya meminta uang modal namun tak diberikan Bidan Imas. Apa yang dilakukan Kusnadi sebagai suami dari Bidan Imas membuat para netizen geram. Tak hanya itu,
Pasien-pasien orang Cianjur yang mengenal Bidan Imas mendoakan Kusnadi untuk mendekam di penjara untuk selamanya. Para warga yang mengenal Bidan Imas tulus mendoakan Bidan Imas dan merasa kehilangan untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.